Makna ketiga dari Lailatul Qadar atau Al-Qadar adalah mengukur. Qaddara yuqaddiru, qadarun artinya ukuran. Miqdarah artinya alat pengukur. Maka qadara yaqdiru itu bisa berarti mengukur. Apa hubungannya dengan kata mengukur? Karena Lailatul Qadar itu terjadi semacam measurement dalam amalan-amalan. Di mana Allah menjanjikan wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Bahwa malam Al-Qadar ini lebih baik dari 1000 malam. Maka diukurlah amalan pada malam itu dengan 1000 malam. 1000 malam dalam artian sekitar 82 tahun atau 83 tahun. Nah, itu yang kemudian saya kembalikan kepada sejarah asbabun nuzulnya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada umatnya bahwa rata-rata umur daripada umat ini adalah 60 tahun hingga 70 tahun, para sahabat bersedih. Mereka bersedih karena merasa tidak akan mampu menyaingi kehebatan ibadah yang pernah dilakukan oleh para umat terdahulu. Nah, oleh Allah Subhanahu wa taala memang telah ditetapkan bahwa umat ini adalah kuntum khaira ummatin, umat yang terlahir dan terbaik atau dilahirkan sebagai umat yang terbaik. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis mengatakan bahwa beliau adalah penghulu para nabi dan umat ini adalah penghulu para umat. Bahkan ketika akan masuk surga nanti, Rasulullah adalah orang yang pertama akan masuk surga, disusul oleh umatnya dan kemudian para nabi dan umatnya masing-masing. Sehingga ketika para sahabat memakai logika bahwa ibadah yang dilakukan itu dalam waktu yang singkat. Karena bayangkan begini. Kalau umur kita ini 70 tahun. Lalu kita mendapat bonus 5 tahun. 75 tahun. Kita coba bagi 3. Ada 25 tahun pertama. 25 tahun kedua, 50 tahun. Lalu 25 tahun ketiga, 75 tahun. Berarti 70 tahun adalah janji maksimal. Kemudian kita diberikan bonus 5 tahun menjadi 75 tahun. Nah, kalau kita bagi 3 umur kita ini, dan inilah ukurannya, kita ukur umur kita ini, sebagaimana kata Qadar tadi itu. Kita lihat 25 tahun pertama. Secara jujur ya, kita ini kan mulai beramal secara serius dan bertanggung jawab barangkali ketika berumur 13-14 tahun. Karena sebelumnya itu mungkin kita masih dalam kategori anak-anak yang belum bertanggung jawab. Tapi kemudian umur 13, 14, 15 tahun, sampai bahkan 18 tahun selesai SMA, terus terang saja, kedewasaan kita itu sangat minim. Dan ada terjadi masa-masa kritis dalam proses perubahan umur, dari kekanak-kanakan menjadi remaja, remaja menjadi pemuda, lalu kemudian terjadi pergantian emosi, sehingga stabilitas kejiwaan dalam beribadah itu sangat minim. Ya, pada waktu di masjid ikut sholat. Ketika di sekolah, bergaul dengan teman-teman, ya melaksanakan hal yang lain pula kan. Itu yang terjadi dalam hidup kita. Ketika selesai SMA, kuliah, orang pada sibuk dengan kuliahnya. Dan terkadang mohon maaf ada mahasiswa yang ternyata terlalu minim kedewasaannya. Apalagi yang kita maksud kedewasaan beragama. Salat tidak terjaga in the name of busy studying. Terkadang diajak bangun pagi, ya bangun juga. Tapi definisi pagi bagi seorang mahasiswa adalah ketika sudah akan harus berlari ke kampus. Kalau kuliahnya jam 10, ya bangunnya jam 9.30. Kan begitu. Tidak ada keseriusan dalam beribadah di saat kita masih berumur 25 tahun ke bawah. Bahkan terkadang lebih dari itu. Ada orang yang umurnya 40 tahun, masih seperti 18 tahun. Mohon maaf, kalau ini realita dalam kehidupan kita. Tapi kemudian anggaplah kita serius di saat kita berumur 25 tahun ke atas. Sudah selesai kuliah, dapat kerjaan.
Mungkin waktu itu sudah serius memplanning, merencanakan bagaimana membangun rumah tangga. Sudah mulai saving, ya, mulai menabung. Kita ukur 25 tahun belajar bekerja dengan sungguh-sungguh. Mencari calon istri, mencari calon suami misalnya bagi seorang wanita. Setelah itu kemudian menabung. Mulai memikirkan bagaimana kalau punya anak, anaknya akan diapakan. Ada semacam keseriusan yang terjadi antara 25 tahun sampai 50 tahun. Dan ternyata umur 50 tahun itu adalah puncak. Dari 40 tahun, kalau kita ukur, ini qadar, measurement, kita ukur, itu adalah puncak kedewasaan manusia. Maka para nabi diangkat menjadi nabi, rata-rata adalah umur 40 tahun, kecuali tentunya Isa alaihissalatu wassalam. Nah, setelah umur 40 tahun atau 50 tahun, terjadi kemudian penurunan. Secara fisik juga menurun. Terkadang mohon maaf juga ingatan tidak sekuat lagi. Dulu waktu kita umur 18 tahun, 20 tahun, menghafal Al-Quran itu dengan sangat mudah. Ketika kita sudah berumur di atas 40 tahun, 50 tahun, apalagi melewati kepala 5 itu, sangat susah untuk kita menghafal. Sudah mulai terjadi penurunan-penurunan. Emosi juga rentang. Rentang untuk sangat mudah terpengaruh dengan kemarahan misalnya. Terkadang kurang terkontrol. Maka, kalau kita ukur-ukur hidup kita dalam masa 75 tahun itu, berapa sih yang kita pakai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Jujur saja. Bagi kita yang melaksanakan sholat 5 waktu tepat waktu, coba kita ukur-ukur kembali, ini qadar ya. Lailatul Qadar atau malam ukuran. Kita ukur kembali, setiap kita sholat berapa sih khusyuk yang kita dapatkan. Nah pada saat kita sholat dan khusyuk, anggaplah kita khusyuk. Lalu kemudian ada tanggung jawab moral untuk maintaining the moral teachings atau nilai-nilai moralitas dari amal ibadah, amal sholat khususnya yang kita lakukan itu. Kenapa? Karena inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah sekarang berapa persen dari nilai-nilai moral sholat yang kita lakukan itu memang mampu kita pertahankan? As-salatul wusta adalah mempertahankan sholat-sholat di antara waktu-waktu sholat yang ada. Berapa persen? Dari zuhur kita sholat, alhamdulillah mungkin ada sekitar 50% khusyuknya. Anggaplah, itu sangat luar biasa kalau 50%. Ya anggaplah 20%, 30% lah. Lagi sholat zuhur, orang yang sibuk, Allahu Akbar, sekretaris sudah menelpon lagi, ada yang menunggu bagi orang yang sibuk. Kan begitu. Tapi anggaplah kita memiliki 30% khusyuk ketika kita sholat zuhur itu. Dari sholat zuhur sampai asar, berapa nilai-nilai moral? Bahwa salat melarang kita dari perbuatan keji dan mungkar itu yang mampu kita pertahankan. Pada akhirnya pertanyaan kita, dari keseluruhan hidup yang telah kita selesaikan itu, berapa persen sesungguhnya ibadah yang betul-betul efektif dan bernilai yang telah kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi kalau kita nilai pada akhirnya ketika kita meninggal dunia dan kita bertopang pada amalan-amalan ibadah yang telah kita lakukan itu, sangat pesimis untuk kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kemudian para sahabat sangat pintar, sangat jeli dalam melakukan qadar tersebut. Dalam melakukan perhitungan kira-kira bagaimana kita akan masuk surga. Kalau umur kita cuma sekian. Sementara para umat yang lain umurnya ratusan tahun, 500 tahun, 700 tahun, bahkan sampai 1000 tahun. Maka turunlah Al-Quran. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Bahwa malam Al-Qadar ini lebih baik dari 1000 tahun. Bayangkan kalau kita mendapatkan taufik, kita mendapatkan barakah malam Lailatul Qadar. Kita punya umur 70 tahun. Mungkin dari 70 tahun itu, hitung-hitungnya kita punya 10 tahun maksimal kita beribadah kepada Allah. Berarti 60 tahun kita lengah. Anggaplah.
Tapi alhamdulillah Allah memberikan kepada kita satu Lailatul Qadar, satu malam Al-Qadar. 10 tahun plus 83 tahun, kita punya 93 tahun beribadah kepada Allah versus 60 tahun kita lengah. Kalau menurut kadar manusia, ukuran-ukuran akal manusia, alhamdulillah, insya Allah ukuran amal kebaikan kita lebih besar dan lebih berat. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Dan kalau amalan timbangan kita lebih baik, amalan ibadah kita lebih baik, insya Allah mudah-mudahan kita fi 'isyatin radiyah, berada dalam kehidupan yang menyenangkan, yang diridai dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Maka itu makna ketiga daripada Al-Qadar. Kita menghitung-hitung umur kita melakukan perhitungan, dan insya Allah mudah-mudahan dengan berkah Al-Qadar, kita mampu menjadikan amal timbangan ibadah kita, amal kebaikan kita lebih berat ketimbang dosa-dosa dan kelengahan hidup kita. Nah, makna yang keempat, Al-Qadar itu disebut juga penyempitan. Allah itu yuqaddiru rizq wa yaqdir. Jadi ada yang Allah yabsutu rizqahu, Allah memberikan rezeki yang banyak, tapi di satu sisi juga Allah yang wa yaqdir, yang menyempitkan rezeki orang. Nah, kenapa Lailatul Qadar ada kata penyempitan, bermakna menyempitkan? Karena itu yang saya katakan pada sesi terdahulu, bahwa karena para malaikat turun secara bergerombol, groupings, dari satu malaikat, dari satu grup ke grup malaikat yang lain. Ke malaikat itu ribuan, jutaan, dan tidak ada yang tahu. Kata Al-Quran, وَلَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ. Dan tidak ada yang tahu jumlah, bilangan dari malaikat itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turunlah para malaikat malam itu. Lalu kemudian turunlah malaikat Sayyidul Malaikah, Master of all angels, Jibril alaihi salatu wassalam. Maka secara spirit, dunia ini menjadi sempit. Alasan itu Lailatul Qadar juga disebut dengan malam yang sempit. Kenapa? Karena dunia ini menjadi sempit karena turunnya para malaikat yang banyak itu plus turunnya Jibril alaihi salatu wassalam. Saya tidak terlalu banyak ingin menjelaskan hal ini karena mungkin tidak terlalu penting dalam hal masalah-masalah praktikal dalam hidup kita. Tapi makna yang terakhir, yang penting untuk kita selami bersama juga adalah bahwa Lailatul Qadar itu, malam Al-Qadar itu, atau kata Al-Qadar itu juga bermakna malam penetapan. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi qaddara fahada. Bahwa Allah yang menetapkan dan memberikan hidayah. Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini berdasarkan atas ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka qadarun wa qada'un terjadi pada malam Al-Qadar itu. Apa maksudnya? Bukan berarti sebelumnya belum ditetapkan. Karena sesungguhnya qadar dan nasib semua manusia telah tertulis di Lauhul Mahfuz jauh sebelum dilahirkan ke atas dunia ini. Tapi kenapa malam Lailatul Qadar disebut sebagai malam penetapan? Menurut para ulama kita, karena malam itulah malaikat turun ke atas bumi ini. Dan pada malam itulah para malaikat kemudian mengetahui tugas-tugas apa yang akan mereka lakukan pada hari-hari mendatang di tahun yang akan datang itu. Salah satu malaikat misalnya adalah malaikat rizq, yang membagikan rezeki. Malaikat ini kemudian mengetahui ketetapan Allah kepada setiap insan dari hamba-hamba Allah ini, beriman atau kafir. Siapa yang akan menjadi kaya, siapa yang akan menjadi miskin. Siapa yang rezekinya tiba-tiba hilang menjadi bangkrut. Siapa yang tiba-tiba akan kaya mendadak. Itu akan ditetapkan oleh Allah pada malam itu. Kemudian ada malaikat maut yang disebut Israel. Pada malam itu juga turun kemudian menerima ketetapan akan siapa yang akan meninggal dunia di masa yang akan datang. Dia akan mencatat semuanya dan mengantongi semua umur-umur orang, nama-nama orang yang harus meninggal.
pada hari-hari di tahun yang akan datang. Itulah sebabnya malam Lailatul Qadar disebut malam penetapan, ketetapan. Allah Subhanahu wa taala yuqaddirul umura kullaha fi tilkal laila. Allah menetapkan seluruh urusan pada malam itu, dan ini disebutkan juga pada ayat yang lain, yufraqu kullu amrin min 'indi. Bahwa pada hari itu seluruh urusan dipisah-pisah, dipilah-pilah, diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, ini makna yang kelima daripada Al-Qadar. Jadi kalau ada ulama kita menafsirkan atau memberikan makna Al-Qadar itu hanya sebagai the night of power, atau malam yang hebat, malam yang kuat, itu sangat terbatas. Ada makna-makna lain yang terkait dengan Lailatul Qadar yang harus kita pahami bersama. Saya ingin melanjutkan penafsiran surah Al-Qadar. Jadi inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Dan kata Al-Qadar telah kita jelaskan. Apa hu? Inna anzalnahu, yaitu Al-Quran. Jadi Al-Quran itu diturunkan pada malam Al-Qadar. Dan itu sudah kita jelaskan dalam dua fase. Fase pertama dari Lauhul Mahfuz, turun ke Sama'id Dunya. Dan dari Sama'id Dunya secara berangsur, malaikat Jibril menurunkan kepada Rasulullah SAW berdasarkan kebutuhan dan untuk menjawab tantangan umat masa itu. Tapi kenyataannya bahwa ayat yang pertama atau surah yang pertama yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada Muhammad SAW terjadi pada malam Al-Qadar. Di saat beliau sedang bertakhanuf di Jabal Nur. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Di dalam Al-Quran ada kata-kata wa ma adraka, dan ada juga yang mengatakan wa ma yudrika. Misalnya wa ma yudrika la'alla sa'ata qarib. Tahukah Anda bahwa sesungguhnya hari kiamat itu telah dekat? Kalau ada kata-kata wa ma adraka atau wa ma yudrika di dalam Al-Quran, tahukah Anda? Sadarkah Anda? Maka ini namanya di dalam bahasa Arab lil intibah. To get your attention. That Allah Subhanahu wa taala needs our attention. Untuk kita memberikan perhatian penuh. Karena apa yang akan disebutkan setelah ayat ini adalah sesuatu yang sangat urgent, sesuatu yang sangat penting. Maka Al-Quran mengatakan di dalam bahasa Inggris biasanya ada kata yang disebut dengan kata-kata retorika atau kalimat retorika. Misalnya, do you know how much money I had given you? Ketika seorang bapak marah kepada anaknya, lalu dia ingin mengingatkan kepada anaknya, tahukah Anda bahwa sudah berapa banyak duit yang saya berikan kepada kamu, kok kamu masih lalai misalnya. Anaknya tidak mau belajar gitu. Nah itu pertanyaannya tidak perlu dijawab. Tapi itu pertanyaan retorika untuk mengambil perhatian. Bahwa kamu harus memberikan perhatian terhadap apa yang saya ingin sampaikan. Maka ketika Al-Quran mengatakan, وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Sadarkah Anda, tahukah Anda, apa itu malam Lailatul Qadar? Agar kita memberikan perhatian, membuka mata, membuka telinga, tapi yang paling penting membuka pikiran dan hati kita terhadap apa yang Allah akan sampaikan. Maka Allah kemudian mengatakan, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu ternyata lebih baik dari 1000 bulan. Ini sudah kita jelaskan. Sekali lagi, betapa sungguh beruntung umat ini. Sekali lagi, betapa sungguh mulia umat ini. Sekali lagi, betapa sungguhnya kita harus bahagia dengan kasih sayang Allah yang satu ini. Bahwa hidup kita yang sempit, hidup kita yang tidak lama, umur kita yang tidak panjang ini, dengan tantangan zaman yang sangat luar biasa, kemajuan teknologi, kemajuan informasi, kemajuan telekomunikasi, menjadikan manusia tidak sadar bahwa dalam beribadah pun mereka tertantang. Ada orang yang salat sambil membuka Facebook. Ini mohon maaf. Mungkin tidak benar ya, tapi sekedar ingatan saja.
Ada orang yang salat, tiba-tiba berdering teleponnya. Dia tidak sadar pada ketika itu ternyata dia kalau mendapatkan notifications atau notice dari Facebooknya berbunyi seperti telepon. Disangkanya itu adalah telepon. Lalu kemudian dia lihat. Karena notifikasi itu, notice ya, notification. Facebook. Karena dia nggak sanggup menahan diri, dia buka. Dia klik itu. Ini dari mana datangnya notification? Ini karena dunia di mana kita hidup sekarang ini menantang sampai kepada ibadah yang penting yang kita lakukan, kita pun tertantang. Maka boleh jadi sekarang ini ada orang yang sangat luar biasa ya. Ketika berjalan ke masjid, sudah hampir masuk ke dalam pintu masjid. Oleh karena dia lupa HP-nya, dia berlari kembali ke rumahnya untuk mengambil HP itu. Seolah-olah hidup kita sekarang ini itu tidak bisa lagi sempurna dan tidak tenang kecuali jika HP kita ada di tangan kita. Ada orang yang ngomong ke orang lain sambil text message. Ada orang yang sambil berkomunikasi. Ada orang yang sambil mendengarkan ceramah juga bermain Facebook atau Twitter. Demikian seterusnya. Inilah tantangan dalam hidup kita. Bahwa betapa ibadah-ibadah yang kita lakukan ini semakin minim, semakin kurang sempurna, kehusyuan kita semakin jauh, kesempurnaan itu semakin jauh. Tapi alhamdulillah, dengan rahmat dan kasih sayang Allah, ada satu malam di bulan Ramadan ini yang Allah berikan kepada kita, yang mampu menutupi segala kekurangan yang terjadi dalam hidup kita ini. Itulah syahrul atau Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 malam. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan berkah Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Bahwa pada malam Lailatul Qadar itu turun secara bergerombol. Dan itulah yang kita sebutkan tadi. Bahwa tapa sampai dunia menjadi serasa sempit. Karena malaikat turun. Dan ini juga secara tidak langsung memberikan nuansa holiness, nuansa kesucian pada malam itu. Sampai-sampai ada yang mengatakan bahwa ketika terjadi Lailatul Qadar itu tiba-tiba dunia menjadi seperti senyap. Ya. Burung-burung kemudian berkicau, air seperti membeku, bulan kemudian tiba-tiba bersinar. Cuma kita tidak tahu bagaimana kalau tiba-tiba hujan. Dan pada malam itu Lailatul Qadar juga. Jadi informasi-informasi mengenai tanda-tanda Lailatul Qadar juga sesuatu yang bukan absolut. Kewajiban kita ini kan tidak menentukan. Kita tidak punya hak dan tidak punya juga kewajiban untuk menentukan apa malam itu Lailatul Qadar atau bukan. Kewajiban kita itu adalah mencari dan setelahnya atau selebihnya Allah yang menentukan apa kita mendapatkan Lailatul Qadar itu atau tidak. Yang pasti bahwa kita berusaha bersungguh-sungguh. Bagi yang punya waktu silahkan beritikaf 10 malam terakhir. Atau lakukan itikaf pada malam-malam yang memungkinkan. Kalau tidak mampu melaksanakan itu 10 malam secara terus-menerus, ya carilah waktu yang sesuai. Karena masing-masing punya kesempatan yang berbeda. Tapi yang pasti kita punya kesungguhan dalam mencari malam yang lebih baik daripada 1000 malam itu. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Bayangkan kalau kita lagi sholat dan para malaikat yang berjuta-juta itu menyaksikan sholat kita, mereka akan kagum. Dan kekaguman malaikat itu seringkali oleh Allah sendiri yang menjadikan mereka kagum. Salah satu di antaranya ketika Allah mengatakan, Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul sekelompok orang di rumah-rumah Allah. Mereka membaca kitab Allah, saling belajar kitab Allah. Kecuali malaikat itu turun merendahkan sayap mereka, dalam arti mereka rendah, humble kepada orang-orang yang sedang beribadah kepada Allah itu. Tapi yang terpenting, Allah menyebutkan mereka ini di sebuah majlis di sisinya di Baitul Ma'mur. Sehingga karena penyebutan itu, malaikat mengatakan, Ya Allah,
gue ini sejak awal penciptaan sampai saat ini, satu detik pun nggak pernah lalai untuk beribadah kepada engkau. Tapi ke kami ini nggak pernah disebutkan namanya. Sementara manusia ini beribadah, kok namanya disebutkan kepada kami. Seperti dibangga-banggakan gitu. Bayangkan, pada malam Lailatul Qadar, ketika jutaan malaikat turun ke bumi ini, menyaksikan kita beribadah, membaca Al-Quran, salat, berzikir, berdoa, berdiskusi, berdialog, mempelajari Al-Quran, mendalami ilmu-ilmu Islam, di saat itu mereka akan berdecak kagum. Dan niscaya mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan laporan resmi bahwa si fulan, Abdullah, Umar, Utsman, Harto, Karno, dan seterusnya itu sedang beribadah, ya Allah. Berikanlah rahmat, terimalah amal ibadah mereka. Dan apakah doa malaikat akan ditolak? Tentunya tidak. Maka mari kita pergunakan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka. Min kulli amr. Dengan seluruh permasalahan. Min kulli amr yang kita katakan qadar adalah malam penetapan. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam itu diputuskan, dipilah-pilah semua urusan yang penuh kebijakan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang akan mati pada tahun sekian, jam sekian, menit kesekian. Yang akan bangkrut pada jam sekian, pada hari sekian. Orang kaya tiba-tiba dia ke Atlantic City, tanpa dia sadari dia berjudi, bangkrut. Besoknya baru dia sadar. Ternyata pada malam Lailatul Qadar yang lalu itu malaikat sudah menerima itu, sehingga pada malam dia melakukan judi itu, malaikat rizki mencabut semua hak-hak kekayaannya, menjadi bangkrutlah dia. Maka mari kita usahakan malam Lailatul Qadar ini, malam di kita bersama, kita melakukan kebersamaan dengan kesucian Allah, kehadiran para makhluk-makhluk yang suci itu, malaikat al-mukarramun yang dimuliakan oleh Allah. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Akan terasa damai. Akan terasa ketentraman. Akan dirasakan sebuah kebahagiaan tertentu ketika kita melakukan qiyamul lail, ketika kita sedang khusyuk, humble, rendah hati kepada pencipta kita, di saat kita merasakan kemanisan hati melakukan sujud kepada Allah sambil meminta maghfirah, ampun atas segala kehilafan dan dosa-dosa yang telah kita lakukan itu. Ada kemanisan jiwa. Ada masa-masa momen yang sangat-sangat manis di saat kita tunduk patuh kepada Allah di malam itu. Boleh jadi air mata kita bertetesan. Boleh jadi ingatan kita kemudian berangkat kemana-mana, mengingat kesalahan, sehingga kita sadari bahwa malam itu adalah malam di mana Allah membuka pintu maghfirah dan rahmatnya yang luar biasa untuk kita diampuni. Mari kita pergunakan itu. Sampai terbitnya fajar. Maka malam Lailatul Qadar di penghujung bulan Ramadan ini, kami ajak diri saya sendiri dan kita semua untuk kita pergunakan sebaik mungkin. Doa yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita baca adalah Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, sungguhnya Engkau Maha memaafkan. Dan kata afuun lebih tinggi daripada sekedar mengampuni. Karena Allah menghapus segalanya. Seperti tidak ada bekas apa-apa yang pernah kita lakukan. Kalau itu kita dapatkan dari Allah. Allahumma innaka afuun karimun, yang maha mulia. Tuhibbul afwa, engkau cintai untuk menghapuskan, memaafkan. Bukan hanya forgive, tapi forget. Dihapuskan. Kan ada motto yang mengatakan, we will forgive but never forget. Alhamdulillah, Allah itu forgive dan dihapuskan. Seperti tidak ada bekas. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan dosa kita dihapuskan oleh Allah. Dan mudah-mudahan dengan itu kita punya hak untuk masuk ke dalam syurganya Allah. Lastu lil firdausi ahla
ولا أقوى على النار الجحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.